Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah, la ilaha illahu wa ilaihi nusyur. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Para pendengar Puru 1 RRI dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbahagia kita di sore yang sangat mulia ini. Allah pertemukan kita dalam rangka watawasau bil haqqi watawasau bis sabri watawasau bil marhamah, saling menyampaikan kebenaran dengan penuh kesabaran dan dengan penuh kasih sayang. Insyaallah materi yang kita angkat pada kesempatan berbahagia ini kita lanjutkan materi sebelumnya yang sudah pernah kita bahas, as-sira' bainal haq wal batil, pertarungan antara al-haq dan al-batil. Kita sudah sampaikan bahwa al-haq itu adalah datangnya dari Rabb yang merupakan golongan-golongan yang dicintai Allah, yang insya Allah akhir dari perjalanan golongan al-haq itu adalah akan mendapatkan kemenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak nantinya. Sementara golongan yang kedua adalah al-batil. Mereka adalah hizbus syaitan, yang tentunya akhir dari perjalanan mereka nanti adalah akan mendapatkan kerugian baik di dunia dan maupun di akhirat nantinya. Dan insya Allah pada kesempatan berbahagia ini kita akan mencoba melihat sebenarnya bagaimana sih gerakan atau gaya atau cara daripada hizbus syaitan ini. Materi ini penting kita angkat karena agar kita mengetahui bagaimana mereka bergerak dan cara-cara apa saja yang mereka gunakan sehingga mereka akan menerkam mangsanya, dan mangsa yang diterkam itu juga akan menimbulkan efek yang tentunya tidak baik. Makanya di sini kita akan mencoba dalam waktu yang sangat singkat tentunya melihat ciri-ciri golongan syaitan itu bagaimana, langkah-langkah mereka itu bagaimana. Kita masih ingat dengan firman Allah yang terdapat di dalam surat Mujadilah ayat 19. Allah berfirman, istahwadha alaihimus syaitanu fa'ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala in hizbas syaitani humul khasirun. Jadi di sini digambarkan secara umum bahwa sesungguhnya golongan-golongan syaitan itu adalah istahwadha. Istahwadha itu arti apanya? Apa artinya? Yaitu dikuasai. Jadi sesungguhnya golongan-golongan syaitan itu adalah sebuah golongan, sebuah gerakan, ya, sebuah sistem mereka itu adalah dikuasai oleh syaitan. Nah, apanya yang dikuasai oleh syaitan? Pertama adalah fikriyan. Dari cara berpikir mereka itu adalah gaya syaitan. Maka bayangkan para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seseorang, kalau sebuah kelompok, kalau sebuah gerakan yang cara berpikirnya itu adalah gaya syaitan, maka ini sangat berbahaya. Bagaimana bentuk gaya pemikiran syaitan? Ya, tentunya pemikiran yang tidak baik. Ya, pemikiran yang tidak membawa kepada kebaikan, tapi justru pemikiran yang justrunya melahirkan nilai-nilai yang tidak baik. Kemudian, apalagi yang dikuasai oleh syaitan ini adalah maknawiyan. Apa itu maknawiyan? Moral mereka, gaya hidup mereka. Kalau tadi cara berpikir, ya tentunya melahirkan ide-ide yang tidak baik, program-program yang tidak baik, kemudian visi misi yang tidak baik, karena memang dikuasai oleh syaitan cara berpikirnya. Kemudian yang kedua ini adalah karena cara berpikir mereka itu adalah cara berpikir syaitan, maka kemudian lahirlah ma'nawiyan,
yaitu moral atau sikap atau perilaku syaitan. Nah, ini perilaku yang tentunya kita tidak menginginkan. Nah, kalau dalam kehidupan sehari-hari, di antara perilaku syaitan itu banyak sekali. Misalnya ada orang yang makan dan minum dengan tangan kiri, ya, ini perilaku syaitan. Kemudian ya banyak sekali ya, berpakaian tidak menutup aurat, ini bagian daripada perilaku syaitan, dan syaitan suka pada orang-orang yang seperti itu. Nah, kemudian apalagi suka menimbulkan permusuhan atau biangnya musuh. Jadi kehadirannya itu bukan membawa misi kedamaian, tapi dari segi cara berbicara, cara bersikap, hatta kalau dia sudah dikuasai oleh syaitan, kalau dia seorang penulis, maka tulisan-tulisannya itu bukan tulisan edukatif, bukan tulisan yang mendidik, bukan tulisan yang mengarahkan seseorang kepada nilai kebaikan, tapi justru setiap orang membaca tulisan-tulisannya itu mengarah orang untuk berkelahi, bertengkar, atau timbul kebencian, kedengkian, dan sebagainya. Artinya kelompok-kelompok atau orang-orang yang sudah dikuasai oleh syaitan itu dari segi akhlaknya memang tidak baik. Nah, ini secara umum saja kita lihat bahwa memang perilaku mereka itulah tidak baik, karena mereka sudah dikuasai oleh syaitan. Kemudian apalagi yang dikuasai oleh syaitan? Nazariyan, yaitu konsep. Kalau tadi cara berpikir, kemudian moralnya dikuasai oleh syaitan, kemudian ada selanjutnya adalah nazariyan, jadi konsepnya. Jadi konsep-konsep di situ tidak ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada konsep nilai moral kebaikan, nggak ada di sana. Yang ada adalah konsep-konsep jahiliyah, konsep-konsep yang tujuannya menimbulkan kerusakan, konsep-konsep yang itu akan melahirkan berbagai macam hal yang tidak baik. Nah, ini sangat kita khawatirkan. Kalau misalnya dia seorang pemimpin dikuasai oleh syaitan, maka bayangkan program apa yang akan dibuat oleh seorang pemimpin. Nah, ini ngeri sekali. Maka berhati-hatilah ya, ketika na'udzubillah min dzalik. Nah, ini kita dalam bahasa sederhana, kalau nanti pilih pemimpin, pilihlah pemimpin yang taat pada Allah. Jangan pemimpin yang gayanya gaya syaitan. Ini gak kasar kita ngomong, tapi perlu juga kita sampaikan. Nah, tahulah sendiri bagaimana gaya pemimpin syaitan itu, ya tentunya tidak baik. Nah, bayangkan dia berada dalam sebuah ruangan, kemudian bersama konco-konconya, maka disusunlah konsep-konsep yang tidak mengandung nilai kebaikan. Saya tidak tahu bagaimana konsepnya, karena belum pernah praktek. Ya, belum pernah praktek. Ya, karena mudah-mudahan kita bukan golongan syaitan. Nah, tanyakan sama mereka yang golongan syaitan, bagaimana konsepnya. Na'udzubillah ya, kita sangat mengkhawatirkan itu. Maka kalau konsepnya konsep gaya syaitan, maka lahirlah sistem perilakunya itu perilaku syaitan. Kemudian apalagi yang dikuasai? Amalian, perbuatan mereka. Nah, kalau tadi moral, kemudian juga perbuatan, ya apakah mereka sebagai pelakunya atau mengajak orang lain juga berbuat seperti syaitan. Yang baru-baru ini kita dihebohkan, ya Aceh dihebohkan dengan na'udzubillah min dzalik, mereka para remaji ya, pemuda-pemudi yang mereka berkumpul meminum minuman keras ya. Ini kan sangat memilukan kita sebagai orang Aceh. Ya, Aceh yang notabene itu bersyariat, ternyata banyak sekali kasus-kasus pelanggaran syariat ya ditemukan, dan juga dihebohkan dengan berbagai macam perilaku-perilaku yang lainnya. Nah, tentunya kalau kita melihat kenapa mereka tega dan sampai hati melakukan berkumpul ya, nggak jelas lagi laki dengan perempuan, mana suaminya, mana istrinya, ya tentunya bukan suami, bukan istrinya. Ya, berkumpul di sana, pesta pora, minuman keras. Kemudian naudzubillah, perbuatan-perbuatan jahat lainnya dilakukan. Nah, ini mohon maaf ya, melihat dari materi yang kita bahas ini adalah orang-orang yang sudah dikuasai oleh syaitan. Maka ini panjang ceritanya. Penyebabnya kenapa? Ya, bisa jadi temannya, pergaulannya, bacaannya,
tontonannya atau lingkungannya yang memang sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, apalagi yang dikuasai oleh syaitan kepada kelompok-kelompok syaitan ini adalah minhajiyan. Jadi manhaj mereka, sistem mereka. Nah, ini lengkaplah nih. Ya, fikriyan, pemikirannya, maknawiyan, moralnya atau peradabannya, nazariyan, konsepnya, amalian, perbuatannya, kemudian minhajiyan, manhaj, yaitu sistemnya juga dikuasai oleh syaitan. Jadi hampir seluruh cara berfikirnya, cara bekerjanya, cara berbuatnya, perilakunya itu semua sudah dikuasai oleh syaitan. Nah, ketika semua hal tersebut sudah dikuasai oleh syaitan, maka akhirnya apa? Allah menyebutkan fa'ansahum dzikrallah. Nah, ini akibatnya yang akan menimpa mereka orang-orang yang dikuasai oleh syaitan adalah akhirnya mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seseorang itu yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya ada proses di belakangnya. Ya, karena sistemnya, konsepnya, cara berfikirnya, perbuatannya itu semua sudah dikuasai oleh syaitan, maka akhirnya mereka tidak ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lagi lisannya keluar kalimat-kalimat mulia. Tidak lagi cara pandangnya ada keagungan Allah. Mereka tidak lagi suka mendengar nilai-nilai kebenaran. Dan langkah kakinya pun bukan lagi ke tempat-tempat kebaikan. Dan kawan-kawan pergaulannya pun bukan lagi orang-orang saleh, orang-orang baik, bukan. Ya. Akhirnya mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sangat berbahaya, ya, sangat berbahaya. Dan ini adalah sebuah hal yang tentunya tidak kita inginkan. Jadi mereka yang dikuasai oleh syaitan, kemudian akhirnya mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya kita akan melihat langkah-langkah apa saja yang mereka lakukan sehingga menyebabkan mangsanya itu atau yang menjadi targetnya itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan masuk dalam bentuk gaya perbuatan was-was. Nah, jadi dihembuskan perasaan was-was terhadap kebenaran. Jangan sholat, jangan berzakat, jangan berinfak, jangan bergaul dengan orang-orang soleh, jangan membaca sesuatu yang baik, jangan menonton sesuatu yang baik. Jadi timbul was-was. Sehingga akibatnya dia tidak suka kepada nilai kebaikan. Nah, ini Allah berfirman di dalam surat An-Nas tentunya yang sudah sangat populer yang kita dengar, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi ketika was-was itu masuk, maka bacalah isti'adzah. Nah, pas azan berkumandang, baik aja untuk jin. Baik aja kaih gitu. Nah, ini bacakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, pegang di dada kita ya, pegang mudah-mudahan was-wasnya hilang. Kalau seorang akhwat mungkin ketika akan berpakaian di depan cermin, dia akan menutup aurat, kemudian masuk bisikan syaitan. Bedak katup aurat, kapuah dibacun, nyah napah gitu. Nah, ini masuk ini, tapi saya bukan syaitan ya. Ini kira-kira gambarannya begitu, kira-kira. Mohon maaf ya. Jadi kok kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi dirayu, digoda, dibisik. Jangan menutup aurat. Menutup aurat itu ketinggalan zaman. Itu kuno. Jadi dibisikkan kalimat-kalimat itu. Nah, di sini juga kita harus paham bahwa syaitan itu yang sudah sering kita dengar disampaikan bukan hanya syaitan yang ada dalam diri kita yang membisikkan ke hati kita, ada juga syaitan dari jenis manusia. Ketika seorang akhwat yang mungkin berpakaian muslimah tiba-tiba diejek oleh kawan-kawannya, kamu kuno menutup aurat seperti itu. Baik. Dengan waktu yang sangat singkat tentunya insya Allah kita akan sambung kembali langkah-langkah syaitan ini pada kesempatan yang lain. Semoga Allah melindungi kita daripada gerakan dan gaya dan kelompok syaitan dan hizbus syaitan. Dan Allah berikan hidayah kepada kita. Semoga kita menjadi orang-orang yang terbaik di dunia dan insya Allah terbaik di akhirat. Mohon maaf dan terima kasih. Kita sambung kembali pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.